warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Pura-Pura Tahu Fisika dengan saya Zahra Nurfitri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas soal tentang materi kesetimbangan benda tegar, yakni mengenai soal cara menentukan massa benda pada katrol yang seimbang. Nah, teman-teman udah tahu belum nih gimana cara menghitungnya? Atau masih penasaran? Nah, kita simak aja yuk video yang berikut ini. Soalnya yaitu 3 buah beban M1, M2, dan M3 digantungkan dengan tali melalui 2 katrol tetap yang licin, seperti pada gambar berikut. Jika sistem dalam keadaan seimbang, maka M2 sama dengan... Nah, kita tulis dulu ya apa yang diketahui dan ditanya pada soal berikut. Diketahui, massa benda 3 atau M3 sama dengan 200 gram. Kita konversikan ke dalam satuan kilogram, maka M3 sama dengan 0,2 kilogram. Ditanya, massa benda 2 sama dengan titik-titik. Dijawab. Langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk menjawab soal ini yaitu menggambar ulang gambar yang telah diketahui di soal, yaitu dengan cara melengkapi gambar mulai dari gaya-gaya yang bekerja, penguraian dari sumbu-sumbunya, dan massa benda yang ada pada gambar tersebut, yakni sebagai berikut. Nah, ini adalah gambar yang sudah dilengkapi. Ada benda 1, 2, dan 3. Pada benda 1 bekerja gaya T1 dan W1. Pada benda 2 bekerja T2 dan W2. Pada benda 3 bekerja T3 dan W3. Pada benda 3 juga ada massa benda 3-nya, yaitu 200 gram yang kita konversikan ke dalam kilogram menjadi 0,2 kilogram. Karena katrol ini dalam keadaan seimbang, maka tegangan tali yang sama besarnya akan sama dan tanda panahnya akan bertemu, seperti berikut. Nah, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan untuk menjawab soal ini yaitu mengingat-ingat apa saja syarat dari kesetimbangan benda tegar. Yakni ada 2, di antaranya sigma F sama dengan 0 dan sigma tau sama dengan 0. Untuk menjawab soal ini yang kita gunakan yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan untuk menjawab soal ini yaitu meninjau dari benda 3 ini, baik gaya-gayanya maupun masanya. Pada benda ketiga ini bekerja pada sumbu Y karena ia tegak lurus atau vertikal. Jadi, dapat kita tuliskan sigma Fy sama dengan 0. Nah, gaya yang bekerja pada benda 3 ini ada 2, yakni T3 dan W3. T3-nya mengarah ke atas dan W3-nya mengarah ke bawah. Maka, sesuai dengan koordinat kartesius, maka T3 nilainya positif dan W3 nilainya negatif. Jadi kita tuliskan T3 min W3 sama dengan 0. T3 sama dengan W3. T3 sama dengan W3 ini dapat kita hitung dengan rumus M3 dikali G. T3 sama dengan M3-nya diketahui yaitu 0,2 kg. Jadi 0,2 dikali G-nya 10. T3 sama dengan 2 Newton. Nah, nilai T3-nya sudah kita ketahui nih, yaitu
2 Newton. Langkah selanjutnya yaitu menguraikan T1 dan T3-nya ke sumbu X dan sumbu Y menjadi T3X dan T1X serta T3Y dan T1Y. Karena penguraian pada sumbu X mendekati sudut, maka kita nanti akan menggunakan cos. Sedangkan karena sumbu Y menjauhi sudut, maka yang akan kita gunakan nanti adalah sin. Sehingga dapat kita tuliskan sebagai berikut. Yang kita uraikan pertama kali sumbu X ya. Jadi, sigma fx sama dengan 0. Nah, yang bekerja pada sumbu X ada T3X dan T1X. T3X mengarah ke kanan, sedangkan T1X mengarah ke kiri. Menurut koordinat kartesius, maka T3X bernilai positif dan T1X bernilai negatif. Maka kita tuliskan T3X min T1X sama dengan 0. Nah, T1X-nya kita pindahkan ruas ya. Jadi, T3 dikali cos 30 derajat sama dengan T1 dikali cos 60 derajat. T3-nya sudah kita ketahui nih nilainya, yaitu 2 Newton. Jadi, 2 dikali cos 30 derajat adalah 1/2 akar 3 sama dengan T1 dikali cos 60 derajat adalah 1/2. 2 dikali 1/2 akar 3 hasilnya akar 3 sama dengan T1 dikali 1/2. T1 sama dengan 2 akar 3. Satuannya Newton. Nah, kita sudah dapatkan nih T1-nya dari penguraian sigma fx. Selanjutnya, kita uraikan pada sumbu Y-nya ya. Jadi dapat kita tulis sigma fy sama dengan 0. Nah, pada sumbu Y bekerja gaya T1Y, T3Y, dan T2. T1Y dan T3Y mengarah ke atas, sedangkan T2 mengarah ke bawah. Maka sesuai dengan koordinat kartesius, T1Y dan T3Y bernilai positif, sedangkan T2 bernilai negatif. Maka dapat kita tuliskan T1Y plus T3Y min T2 sama dengan 0. T1Y plus T3Y sama dengan T2. T1Y dapat kita hitung dengan rumus T1 dikali sin 60 derajat ditambah T3 dikali sin 30 derajat. Sama dengan pada T2 bekerja gaya berat 2 atau W2. Jadi kita tulis sama dengan W2. T1-nya sudah kita dapatkan nih nilainya, yaitu 2 akar 3. Jadi 2 akar 3 dikali sin 60 derajat, yaitu 1/2 akar 3, plus nilai dari T3-nya sudah kita ketahui ya, yaitu 2 Newton. 2 dikali sin 30 derajat, yaitu 1/2, sama dengan W2 ini rumusnya yaitu M2 dikali G. 2 akar 3 dikali 1/2 akar 3 hasilnya 3. Ditambah 2 dikali 1/2 yaitu 1. Sama dengan M2-nya yang ditanyakan ya. M2 dikali G-nya 10. 3 tambah 1 hasilnya 4. Sama dengan M2 dikali 10. M2 sama dengan 4/10. M2 sama dengan 0,4 kg. Atau dapat kita rubah menjadi M2 sama dengan 400 gram.
massa benda 2-nya sudah kita dapatkan nih, yaitu 0,4 kg atau 400 gram. Itulah penjelasan mengenai pembahasan soal tentang cara menentukan massa benda pada katrol yang seimbang. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama